welcome back. Iya, hai nih, sorry, IHSG-nya agak sorry. turun dikit karena memang Omikronnya ya naik tinggi, tapi kayaknya nggak perlu terlalu dikhawatirkan teman-teman. Terus kemudian ada beberapa saham yang jadi winner kita, beberapa contohnya adalah ESA ini udah lumayan tinggi banget, dan tadi udah aku bahas, disclaimer juga teman-teman ya, ini udah lumayan tinggi dan entret udah cuan sekitaran 2 digit, dia bakalan bisa naik sampai ke level 700-an sampai 750, cuma sekarang ini tinggal nge-hold aja. Kalau mau beli lagi tunggu buy on weakness. Tadi secara fundamental juga udah dibahas oleh Coach William, intinya adalah harga komoditas. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Terakhir aku bahas ADMR teman-teman. ADMR udah ketinggian dan volumenya udah divergen. Instead of ADMR teman-teman watch Adaro aja. Selama dia nggak breakdown dari 2170 kita masih bisa watch. Kalau Adaro breakdown dari 2170 baru kita exit atau cut loss atau jangan masuk. Intinya wait and see dulu. Sampai kapan? Sampai si Adaro ini dia keluar volume hijau tinggi satu gitu. Minimal satu aja tuh udah mulai bagus. Nah, oke. Aku akan undang lagi Coach William karena tadi live-nya sempat ngehang dan udah balik ke sini buat nonton lagi ya. Oke, sambil nunggu Coach William, aku akan summary-in. Yang pertama tentang IHSG-nya agak-agak turun dikit. Yes. Hai Will, welcome back. Iya, hai nih, sorry, IHSG-nya agak sorry. turun dikit karena memang Omikronnya ya naik tinggi, tapi kayaknya nggak perlu terlalu dikhawatirkan teman-teman. Terus kemudian ada beberapa saham yang jadi winner kita, beberapa contohnya adalah ESA ini udah lumayan tinggi banget, dan tadi udah aku bahas, disclaimer juga teman-teman ya, ini udah lumayan tinggi dan entret udah cuan sekitaran 2 digit, dia bakalan bisa naik sampai ke level 700-an sampai 750, cuma sekarang ini tinggal nge-hold aja. Kalau mau beli lagi tunggu buy on weakness. Tadi secara fundamental juga udah dibahas oleh Coach William, intinya adalah harga komoditasnya masih cukup oke. Sekarang di entret cuan 28 sampai 35%, jadi kita udah siap-siap untuk profit taking buat swing tradingnya, sedangkan jangka menengahnya masih hold. Medco masih terkait dengan sektor komoditi ya, masih terkait dengan oil. Kalau ESA kan lebih ke amonia. Tadi kita ada profit taking Medco, memang single digit tapi ada 3 kali trading dia kena resisten MA 200 di 560, kemungkinan turun sampai 520 sampai 525 bisa untuk buy on weakness. Sedangkan untuk jangka menengahnya entret ada hold cuan belasan persen sih, 2 digit gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi saya sempat bahas secara teknikal, ada saham Toba yang juga kasih cuan lumayan juga buat kita teman-teman di Entret. Toba ini cuan sekitar 22 sampai 24% untuk jangka menengah, yang jangka pendek cuannya mirip segitu udah dijual tadi. Boleh beli nggak? Toba sebaiknya beli kalau misalkan ada retracement sampai ke 1575-an. Trennya masih bagus banget dan masih bisa hold gitu. Kelupaan kasih disclaimer ya, jadi analisis yang kita pakai teknikal dan fundamental, masih ada resiko fluktuasi di market yang kita harus antisipasi masing-masing. Setelah Toba, aku akan bahas satu saham bukan dari sektor komoditi tapi dari sektor perbankan ya. Tapi aku mau dengar dulu nih view-nya Coach William tentang Toba secara fundamental gimana? Oke. Jadi kalau kita bicara Toba kan memang story-nya sekarang lebih banyak ke arah electric vehicle ya. Kemarin baru aja kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Gogoro dan Foxconn dan sebagainya gitu. Jadi memang story ke depan yang kita ekspektasinya dari Toba tentu dari kendaraan listrik ini, terutama untuk kendaraan roda 2. Jadi kalau saya lihat sih story-nya masih bagus dan memang basically secara fundamental saya pikir cukup solid ya, karena kalau misalnya kita lihat rasio dari debt to equity ratio dari Toba masih cukup solid gitu ya. Nah, tetapi teman-teman ya balik lagi ya, karena kan memang Toba ini sudah naik cukup banyak setelah ada pengumuman kerjasama dengan Gogoro, Foxconn, IDC dan juga Gojek. So kita bisa melihat secara valuasi memang cukup over value gitu, dan kita bisa melihat current PE-nya itu di 34,5 kali. Kalau kita compare sama industrinya itu di sekitar 11,1 kali. Jadi memang ada downside risk dari sisi valuation kalau misalnya kita lihat saham Toba. Tapi kalau misalnya kita lihat story-nya tentang electric vehicle, tentu masih ada upside lah dari sana kalau misalnya kita lihat, apalagi kalau memang nanti ekosistem sama Gojeknya berhasil gitu. Karena kita bisa lihat aja teman-teman ya, semua saham yang berkaitan ataupun yang masuk dalam ekosistem Gojek itu semua harga sahamnya selalu diapresiasi oleh market. Kenapa? Karena Gojek itu memiliki distribusi ekosistem yang cukup luas sekali gitu. Jadi saya pikir story-nya masih bagus, meskipun harus hati-hati bahwa downside risk-nya dari valuasi.
ya valuasinya masih cukup overvalue saat ini seperti itu, misalnya. Oke. Nah, Toba sendiri ya ini masih menarik ya. Terus kemudian tadi aku janji aku mau bahas satu saham perbankan yang jadi watchlist Mtrade juga. Tapi actionnya kapan beli jualnya tuh real time-nya tuh di Mtrade teman-teman. Jadi ini sekarang belum kita beli, dan jangan colong-colong start karena kita pakai konfirmasi, pakai candle dan juga pakai frekuensi gitu ya. BBHI. Kalau Bank Indonesia kita ngelihat pattern-nya tuh cepet banget, dia lagi bentuk pattern pennant, dan sekarang tuh dia ketahan banget di supportnya 5.600. Dia tuh susah banget turun di bawah 5.325. Dan BBHI ini kalau untuk perbankan digital kayaknya tuh dia bakalan bisa ngikutin Arto dan juga BBYB story-nya. Ya, jadi dulu awalnya tuh Arto yang story-nya tuh kayak berkembang dan diminati banget oleh Big Fund, dan kemudian setelah itu BBYB. Nah, yang terakhir adalah BBHI. Setelah dua saham itu ketinggian, udah mulai turun. Nah, BBHI ini menarik gitu. Jadi gimana nih Coach William nih? Ada Koko MY. Oke. Iya. Oke. Kalau BBHI terus terang ya, kita kan memang sekali lagi kita udah pernah discuss ini berapa kali gitu ya, bahwa memang untuk mengukur digital bank tentu kita nggak bisa menggunakan parameter apapun, baik itu dari PBV, dari valuasi apapun lah valuasi dari bank konvensional biasanya lakukan selama ini gitu. Kenapa? Karena memang tentu secara bisnis sudah berbeda, dan juga kita bisa melihat valuasi dari bank digital tuh sekarang lagi tinggi sekali gitu ya. Jadi satu-satunya metrik yang perlu kita lihat untuk saat ini untuk bank digital adalah story-nya dulu. Story-nya yang berkaitan dengan ekosistemnya. Karena ekosistem inilah yang menjamin bahwa bisnisnya akan sustain atau tidak. Nah, balik lagi ke BBHI, ya terus terang saya lebih suka story BBHI dibanding sama BBYB. Kenapa? Karena BBHI ini memiliki ruang upside, terutama kerjasama dengan CT Corporation, dengan Cero Tanjung, dengan Bukalapak dan sebagainya itu. Jadi ekosistem ini sudah mulai berangsur sudah mulai cukup bagus, dan memang kedepannya kita harapkan tentu dengan ada ekosistem ini bisa bersaing dengan Arto yang saat ini dimiliki oleh Gojek. Dan jangan lupa secara valuation tentu kita bicara Arto sudah cukup overvalue gitu ya, tapi BBH ini masih punya ruang upside compare sama Arto. Dan jangan lupa juga yang terakhir, secara kinerja laba, satu-satunya yang saya suka juga dari dari BBHI adalah masih membukukan net profit sebesar 80 bio sekian. Ya, ini adalah salah satu bank digital yang menorehkan kenaikan laba yang cukup signifikan dibanding bank digital lainnya. So, investor masih punya masih punya downside risk. Kenapa? Karena akhirnya perusahaan ini masih mampu membukukan laba. Meskipun Arto perlahan sudah membukukan laba, tapi belum sebesar dari BBHI. So, basic saya pikir story dari BBHI masih bagus. Gitu, Miss. Oke, ini yang putus-putus di William atau di aku ya, teman-teman? Apanya, Miss? Sorry. Ini ada yang bilang BBHI masih enggak kok, aku nanya ke netizen yang putus-putus siapa. BBHI masih ada gap di 45-50. Gap tuh nggak selalu ditutup, teman-teman. Apalagi kalau gapnya tuh runaway gap gitu. Terus tadi kita sempat bahas Medco juga, sebenarnya di live yang keputus tadi udah dibahas fundamentalnya juga, secara fundamental Medco tuh gimana. Ya anyway teman-teman, kita nggak ngulang lagi deh, ntar yang udah nonton dari tadi bosen. Cuman Medco ini untuk jangka menengah masih bisa, tapi jangka pendek dia bisa ada koreksi mungkin sampai 5.20-an dulu gitu. Jadi yang belum punya ya kesempatan di area itu. Terus banyak juga yang nanyain tentang DRMA. Tapi sebelumnya aku mau bahas CPO. CPO tadi aku udah bahas secara teknikal, which is hari ini tuh AALI tuh aktif, naik, volumenya tinggi terus turun. Ada yang nanya CPO masih bisa naik nggak? AALI masih bisa banget. Kemudian LSIP gimana? LSIP tuh tadi aku udah bahas di live sebelumnya yang keputus. Dia tuh breakout dari level 1250, dia bakalan bisa sampai ke 1345 resisten terdekatnya dalam jangka pendek. Terus kemudian bisa sampai ke 1490 juga dalam jangka menengah beberapa bulan. Nah, bisa dapat angka-angka itu dari mana sih? Baca aja analisisnya di Mtrade dan juga morning briefingnya, karena ini aku pakai satu monitor agak susah buat switching ini kamera, nanti error lagi, live-nya takut berhenti lagi. Ya, jadi hari ini LSIP breakout-nya volumenya tinggi banget teman-teman. Yang tadi udah sempat beli sih udah boleh hold. Ini tadi Mtrade juga ada beli. Sorry buat teman-teman yang baru ku update malam hari ini, end of day, karena kita benar-benar melihatnya secara real time banget market volatile gini. Ya, jadi masih bisa hold jangka pendek dan juga jangka menengah. Oke, terus kemudian yang tadi naik kencang juga ada saham komoditas DSNG. DSNG-nya tadi naik kencang banget, dan aku sebenarnya tadi udah bahas juga
masih bisa naik sampai 630 sampai 630 resisten 1, resisten 2 690. Bukan untuk dikejar, untuk di SNG-nya volumenya sangat tinggi sekali. Untuk di SNG ini hari ini memang cakep. Yang tadi sempat beli, congrats ya, hold aja. Mtrade sih udah beli duluan. Dari tanggal berapa? Bukan baru tadi loh, Mtrade udah beli dari tanggal 11 Januari di harga 500 sampai 525. Jadi sebenarnya angka 500 sampai 525 itu juga udah kelewat beberapa kali. Jadi kalau teman-teman bilang telat nih Mtrade, enggak juga. 500 sampai 525 tuh dari 11 Januari sampai sekarang udah beberapa kali tersentuh. Dan anyway, hold aja yang udah beli ngikutin Mtrade waktu itu. Yang belum punya, kalau teman-teman mau scalping besok habis Imlek di tahun macan mencoba peruntungan di sini, sebaiknya lihat frekuensi di market juga ya. Kalau dia nggak jadi aktif, misalkan tiba-tiba candle-nya merah, ya jangan dipaksain. Masih ada saham yang lain. Nah, sebelum aku bahas untuk sektor yang lainnya nih ya, ini saya tertarik banget dengan CPO, karena CPO nih, nanti aku akan bahas healthcare setelah ini, setelah CPO akan bahas healthcare, karena Omicron atau Omicron sih coach bilang, Omicronnya naik gitu. Omicron, dan ya. kayaknya saham healthcare tuh udah mulai aktif gitu loh, diketawain. Oke, tapi kita bahas dulu CPO gimana nih? Oke, jadi begini ya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat harga CPO ini surprisingly itu secara weekly itu sudah meningkat sekitar 8,5% dari minggu lalu. Dan kalau kita bicara year to date, Y on Y dan sebagainya itu pasti sudah jauh lebih di atas 50%. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa sih harga CPO bisa naik dalam 1 minggu terakhir ini ya mencapai 8,5%, bahkan tadi sempat mencapai all time high gitu ya. Nah, memang yang pertama itu ada impact dari peraturan tentang DMO ya, DMO 20% dari pemerintah. Jadi semua supplier harus mewajibkan memberikan 20% dari produksinya untuk pemenuhan konsumsi secara domestik. So ini resiko buat perusahaan secara demand, secara supply global itu akan jadi resiko karena potensi supply secara supply global itu berpotensi akan mengalami disrupsi ataupun mengalami tekanan ya. Karena kenapa? Karena Indonesia merupakan supplier CPO yang secara global mencapai 59%. So teman-teman bisa bayangkan seberapa besar pengaruhnya CPO Indonesia terhadap harga CPO global. Dan itu juga kenapa harga bisa up. Yang kedua, harga CPO itu akan selalu naik mendekati Chinese New Year ya. Kita lihat besok sudah Imlek, tentu demand pasti akan meningkat. Ya, jadi itu yang membuat harga CPO naik. Dan yang ketiga juga potensi ketegangan yang ada di Rusia sama Ukraina itu akan mendorong kenaikan harga minyak. Yang dimana minyak ini adalah mother dari semua saham komoditas. Jadi kalau harga minyak naik, tentu harga CPO naik. So beberapa poin inilah yang membuat kenapa harga CPO mencapai all time high dan itu menguntungkan beberapa emiten lokal seperti yang teman-teman lihat hari ini ya, semua rata-rata mengalami penguatan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kita lihat kenaikan harga CPO ini kan akan menguntungkan saham-saham perusahaan yang memiliki exposure ekspor yang besar gitu ya ke luar. Dan kalau menurut data saya ya, saham-saham yang memiliki exposure yang tinggi untuk ekspor itu ada di Semar satu, ya itu sekitar 49% itu exposure ekspornya itu tinggi sekali. Yang kedua di SNG 18%, yang ketiga SIMP 17%, dan LSIP itu hanya 2,9%. Ya, jadi saya pikir ini salah satu peluang bagi saham-saham yang memiliki exposure ekspor yang besar untuk meraup untung dari kenaikan harga CPO saat ini. Jadi ini mungkin masih bisa teman-teman perhatikan ke depan, terutama kalau harga CPO masih berlanjut menguat sampai di kuartal 1. Karena biasanya harga CPO masih akan menguat trennya di kuartal 1 ini. Dan yang terakhir secara valuation, saham-saham yang tadi sudah saya sebutkan, yang paling murah saat ini secara PE adalah Semar. Ya, Semar tuh hanya di 4 kali sekarang PE-nya. Kalau di SNG 7,5 kali, SIMP 7,1 kali, LSIP tuh 6,8 kali. Ya, jadi basically memang yang paling murah Semar, tetapi kalau kita bandingkan sama PE secara industri di sebesar 12,9 kali, tentu semua saham CPO ini masih sama-sama murah sekali. Jadi teman-teman silakan pilih, dan saya pikir keempat saham ini masih memungkinkan merespon kenaikan harga CPO lagi dalam beberapa waktu yang akan datang, seperti itu, Miss Ellen. Oke, ini banyak yang nanya SSMS gimana, BWPT gimana. Chatnya ngehang. Jadi tadi yang menarik sih kalau saya lihat ada LSIP ya. SSMS sih menarik sih teman-teman buat trading, oke. Dan dia baru mantul dari MA 200-nya juga. Chatnya cakep, dia ngebentuk kayak semacam double bottom gitu. Terus hari ini naiknya volumenya juga cukup tinggi. Terus kalau BWPT ini dia cenderung agak riskan. BWPT agak-agak riskan. Jadi tadi pilihannya LSIP, SSMS, terus kalau DGNS nih udah ketinggian. Jadi mungkin scalping aja gitu. Jadi
Yang menarik adalah harga CPO naik, harga oil naik, tapi saham CPO nggak naik-naik. Apakah saham-saham CPO ini akan menjadi the next indie dari saham-saham batubara yang udah naik kencang? Kita watch aja ya. Jadi kadang Mtrade atau saya atau Coach William kita ngomong tentang satu sektor mungkin nggak 1-2 hari jalan, tapi mungkin teman-teman bisa perhatikan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan mungkin bisa jalan gitu ya. Jadi kita disclaimer juga, oke? Nah, kemudian kita masuk ke healthcare. Yang menarik adalah Omicron ini naik terus kita perhatikan beberapa saham healthcare hari ini lumayan tinggi. Kalau tadi kita bahas DSNG, ini sekarang kita mau bahas DGNS. Hati-hati teman-teman kalau masukin ticker pas lagi buy sell, jangan sampai salah ticker. DGNS hari ini tadi juga cukup aktif. Terus kemudian ada saham IRA yang tadi juga lumayan aktif meskipun trennya masih turun. Terus kemudian kita lihat juga untuk Mika, mitra keluarga. Mika tadi breakout kencang dari MA 200-nya. Nah, Coach William gimana untuk fundamentalnya, untuk teknikalnya ntar aku bahas ya, guys. Iya, memang kalau misalnya kita bicara bisnis rumah sakit, ya terus terang sebenarnya saya paling suka sama Mika. Karena kenapa? Mika ini memiliki valuation yang lebih rendah dari valuation dari peers-nya, dan yang kedua adalah growth di bisnis rumah sakit yang paling efisien adalah Mika. Makanya kalau misalnya kita lihat, Mika memang selalu over pertumbuhan growth secara saham cukup konsisten. Dan jangan lupa juga, Mika sempat masuk ke salah satu indeks, saya lupa antara indeks LQ45 ataupun memang secara fundamentalis saya pikir menarik ya Mika. Dan jangan lupa juga, ya di tengah kenaikan isu Omicron itu ya, itu tentu kan bisnis rumah sakit masih akan menarik. Ya tapi meskipun demikian, ya biasanya kan pemerintah memiliki memiliki beberapa ini dulu ya, rumah sakit rujukan dulu sebelum nanti dilempar ke swasta. Ya dengan kemungkinan besar kalau misalnya nanti Omicron meningkat dan kapasitas dari rumah sakit rujukan pemerintah cukup penuh, tentu ini akan menjadi salah satu benefit bagi rumah sakit swasta yang berpeluang mendapatkan benefit dari kenaikan Omicron. Dan tentu ini nggak kita harapkan gitu terjadi, tapi saya pikir possible banget kalau misalnya bisnis rumah sakit masih akan bagus. Dan jangan lupa juga immunity itu menjadi salah satu standar bagi masyarakat saat ini. Jadi masyarakat akan lebih banyak mencari obat, akan lebih cenderung suka mencari check up pribadi. Untuk apa? Untuk mengurangi ataupun menurunkan resiko dari Omicron. Dan itu juga akan meningkatkan value dari bisnis rumah sakit, termasuk Mika. Jadi saya pikir kesimpulannya untuk bisnis rumah sakit, Mika menawarkan potensi upside yang lebih menarik dibandingkan sama, kalau kita bandingkan sama Siloam. Ya kalau tidak salah Siloam itu kemarin PE-nya sampai 100 kali, saya lupa gitu ya. Tapi Mika sendiri secara valuation itu kalau tidak salah masih di bawah 20 kali. Jadi saya pikir menarik untuk kita lihat Mika, tapi mending kalau saya pikir ya untuk di bisnis farmasi rumah sakit, ya bisnis farmasi masih lebih banyak ini ya teman-teman katalisnya. Kenapa? Karena pemerintah kemarin membebaskan impor bahan baku bagi sektor farmasi. So di sini kita bisa melihat ada benefit yang didapatkan dari sektor farmasi ya, supportnya tinggi sekali dari pemerintah. Jadi ya potensi untuk kenaikan laba bersih itu kemungkinan besar ada untuk sektor farmasi, terutama untuk Kalbe Farma, Kimia Farma dan sebagainya. Jadi saya pikir lebih menarik story-nya dari farmasi, tetapi untuk rumah sakit ya saya lebih prefer Mika seperti itu misalnya. Oke, thank you Coach William. Ya kita belum merekomendasikan saham healthcare secara agresif, tapi bisa di watch teman-teman karena tadi udah mulai aktif. Yang jelas CPO bisa di watch banget. Congrats buat teman-teman yang cuan banyak dari ESA, Toba, Medco, apalagi ya. Ya, and thanks to our team, Mtrade team. Ini ada fotonya di belakang Jejeng. Coach William belum masuk situ ya fotonya ya. Oke, nanti ditambahin. Terus habis itu juga thanks juga untuk our product team and engineering team yang bantu kita untuk bikin stock screening yang lebih bagus lagi. Terima kasih buat Coach William, terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung malam hari ini meskipun tadi sempat nge-hang Instagram live-nya. Sehat selalu teman-teman, dan jangan lupa Sabtu nanti belajar tentang portfolio management bareng dengan tim Mtrade. Saya nggak tahu nih yang ngajar siapa nih, yang jelas pasti ada saya gitu. Mungkin ada Coach William dan Coach yang lainnya juga ya Coach ya. Mastering the Art of Portfolio Management, cara mengatur portfolio saham, portfolio trading dan investasi, gimana membaginya. Terlanjur masuk banyak nih what to do, kemudian tips rebalancing portfolio itu gimana caranya ala fund manager atau asset management reksadana. Jam 10 pagi khusus untuk VIP user Mtrade, klik link di bio saya untuk bergabung atau ke mtrade.id. Selamat malam, stay healthy. Thank you Coach William. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.